Saya bilang begini, ya kalau doanya Pak Jokowi itu mustajabah ya lumrah ya, karena beliau sering didolimi. Soal keturunan, katanya Pak Jokowi keturunan PKI Cina, nggak terbukti, orang masih cerewet, nuduh lagi Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan sekarang alhamdulillah yang nuduh ijazah palsu nyemplung penjara. Musuhku Gus Nur. Yang dulu bilang Miftah Gus Telek, lah itu. Jadi kelingan aku. Saya dulu dibilang Miftah Gus Telek, kemudian saya jawab cangkemmu Nur itu. Ya. Sama panitia malam hari ini. Kalau sampai pengajian sampai akhir nggak ada kipas angin nih, cangkemmu Pak nanti kipas angin. Panas ya. Katanya panik Pak Lurah kancane Gus Nur iki kita itu. Sumu Pak Lurah. Lah kok siap-siap golek kipas angin kok siap. Oi, kipas angin, Bro. Padahal seharusnya apa? Ini masih tema halal bil halal, tolong menolong. Maaf memaafkan. Seharusnya apa? Sesama muslim itu tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya. Maka kemudian hadis riwayat Muslim ini dilanjutkan, man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Makanya coba Anda lihat karakter orang beriman itu kalau menurut hadis itu enteng-enteng banget. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya apa? Muliakanlah tetangganya. Berarti apa? Mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik dengan tetangganya. Ada lagi hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka tamu belum minta kopi, harusnya dikopi ini. Tamu belum minta kipas, harusnya dikipasi. Makanya kalau ada tamu itu langsung saya gage-gage nduk. Seneng deh tamu nih. Pokoknya duwene wedang tamune di wedangi. Duwene dawet tamune di daweti. Duwene susu tamune di apa Bu? Digaweke kok didoti iki lho. Saya tuh nggak tahu Bu Camat. Kalau ngomong susu tuh pasti yang histeris itu bukan perempuan, bapak-bapak. Karena memang laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Alah Lurah sibuk sok telepon-telepon. Boyo kan mau tuh Pak Lurah telepon-telepon. Ya Pak Lurah juga godong-gedang pasti aku ngene. Pengajian paling manual sedunia. Pengajian acara TV lagi pasti diepek-epek kayak anggo blarak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dulu. Saya habis buka puasa tadi belum kopi. Kok wencermen tuh Pak Lurah kopi. Kurang kental goblok seger gitu. Sange bisa nih Pak Lurah. Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi ya sederhana saja sebenarnya. Bagaimana Allah itu bersikap kepada kita tergantung bagaimana kita bersikap kepada saudara kita. Maka dalam hadis lain disebutkan apa? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya
manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Tapi ingat, kalau kamu jahat sama saudaramu, Allah jahat sama kamu. Yang menjadi problem gini ya, coba anak-anak muda ini tolong diingat, termasuk ibu-ibu sih. Jangan suka jahat sama orang. Kenapa? Kalau nanti dia membalasmu dengan kebaikan, kamu akan malu sampai akhirat. Betul? Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan, Pak, itu biasa. Kalau cuman saya nggak dikasih kipas angin, ya cuman tak rasani saja, nggak tak bales. Paling lurai tak tandai. Lurahmu jenenge siapa toh? Oh, Basuki, aduh. Jenenge kok Basuki ya? Basuki, Basuki Wibowo. Sekarang kan nama apa SH, yaitu SH. Kok ono ini barang gitu loh. Susah hidup ini. SHI. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Maka posisinya, Pak, kalau saya disuruh jahat, mendingan saya dijahati kok. Daripada saya berbuat dolim, mendingan saya didolimi. Daripada saya membohongi, mendingan saya dibohongi. Daripada saya menginjak, mendingan saya diinjak-injak. Dan saya sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi justru, Pak, saya itu merasakan, kalau saya itu pembulian di media sosial sedang banter-banternya, itu cangkem saya malah mandi, Pak. Ini mungkin saya minta kipas angin nggak datang-datang karena sudah lama saya nggak dibully, Pak. Gitu loh. Jadi mulut saya nggak mandi ini. Makanya begitu datang ya kipas angin lama yang banyak sarang-sarang nyamuknya gitu. Oh, baru ya, Pak ya. Acara selanjutnya masang kipas angin. Ana kipas anginnya ana colokane modar aku ya. Kudune mlakune kaya masih sing go wedange lho ini. Oke lak ning kene ana colokane. Saiki sikile cuwil iki lho. Manuke sepira. Apalan. Kandhani rana colokane, ora percaya. Saya itu kalau ingat dibully orang, didolimi orang itu Bapak Ibu, saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Kebetulan saya kemarin ngaji di Tambak Beras, dekat Tebu Ireng, sama Pak Kiai Hasib dan kiai-kiai yang lain. Gus Dur itu Pak Lurah kalau menghadapi omongan orang, menghadapi sikap orang, Gus Dur mengatakan begini, hidup itu simpel saja. Pengajian malam hari ini yang paling berat bukan menyiapkan panggung, bukan menyiapkan sound system, tapi menyiapkan ganjaran ya Pak Lurah ya. Lurah yes ganjaran, matamu Pak Lurah ganjaran itu. Dibully ya. Kata Gus Dur bilang begini, saya itu di Indonesia tokoh yang salah satu saya favoritkan sebagai idola saya itu Gus Dur. Karena Gus Dur itu termasuk orang yang istimewa. Orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya sangat terang benderang melihat dunia. Maka di Indonesia yang matanya nggak bisa melihat, hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Gus Dur bilang begini, hidup itu simpel saja. Kalau orang menjauhi kita, kita jauhkan diri juga. Wong edo kok dicedhaki. Kalau orang menjauhi kita, kita jauhkan diri juga. Kalau orang nggak suka sama kita,
nggak perlu kita tunjukkan muka. Pergilah ke tempat di mana kita dihargai, kita berhak memilih jalan hidup kita sendiri. Itu kata Gus Dur. Kayak sekarang banyak capres, Pak. Telepon saya, Gus tolong saya dibantu, bla 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 bla. Ada capres lagi telepon, Gus tolong dibantu. Kalau nanti saya jadi presiden, saya minta Gus Miftah bantu saya jadi Menteri Agama. Waduh, Menteri Agama Republik Indonesia, Miftah Maulana Habibur Rahman. Sing paling seneng lurai campur rejo. Lak ngundang Menteri Agama kan rapantes ngamplopi. Merongos aku itu. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Gus Miftah jadi Menteri Agama, jenengan setuju apa enggak? Saya enggak mau, Pak. Karena kalau saya jadi Menteri Agama, otomatis jadwal ngaji saya berkurang. Saya enggak bisa belusuan. Amplopnya kurang matamu. Sopo sing kondo iki mau? Kamu kalau ngomong jangan benar. Kebetulan saya lahir di Lampung, saya ditelepon sama orang-orang Lampung, sama orang-orang kaya di Lampung. Gus Miftah pulang ke Lampung nyalon gubernur. Ini Lampung sedang disorot jalannya jelek. Gus Miftah pulang ke Lampung, kita dukung jadi gubernur. Saya bilang, saya itu nggak pantas jadi pejabat. Saya bilang begini loh Pak Lurah. Pejabat itu begitu dilantik, satu kakinya sudah di KPK. Gimana Mbak? Ini mumpung acara TV, besok yang nonton secara nasional. Saya bilang, orang itu kalau nggak kuat iman, begitu dilantik jadi pejabat, satu kakinya sudah di KPK. Sama dengan Pak Lurah, kalau nggak kuat iman, satu kaki Pak Lurah sudah di Polsek dan di Polres. Loh, bukan meden-medeni, supaya Pak Lurah hati-hati. Basuki Wibowo, rungokno kupingmu kok meden-medeni gila. Kalau lurah itu penyakitnya cuma satu di mana-mana itu. Mudah-mudahan nggak sampai campur rejo lah. Lurah itu kan penyakitnya cuma satu Pak, nguntal dana desa, itu saja. Makanya harus dijaga gitu Bu maksud saya. Camatnya beloni lurah. Enggak kok enggak. Ada apa kamu dengan Pak Lurah di camat? Nguntale mantep jadi ini. Lah ya masa aku mbadok dana desa ya ora pantes to Pak Lurah. Nguntal wae lah. Nah, saya itu enggan kalau diminta jadi pejabat. Apalagi kemarin capres-capres kan saya tiga-tiganya kenal baik. Mas Prabowo, sahabat dekat saya dari tahun 2013. Mas Anies Baswedan, sahabat saya sejak dia jadi gubernur. Mas Ganjar Pranowo, sahabat saya. Sekarang gini aja lah. Kita tuh boleh beda pilihan kok. Tapi ingat, menjaga kerukunan hukumnya wajib. Jangan sampai pemilu 5 tahun, yang kita pilih saja kadang-kadang juga enggak ngopeni kita. Tapi kita bermusuhan dengan tetangga kita gara-gara beda pilihan. Naudzubillahi min dzalik. Ngono Pak Lurah. Alaku kampanye Pak Lurah umpamane Basuki Wibowo sok nyalon meneh. Saya Basuki Wibowo mencalonkan kepala desa campur rejo yang kedua kalinya. Kalau saya baik silahkan Anda pilih, kalau saya tidak baik tolong jangan dipilih. Kuwi warga malah milih awakmu Pak Lurah. Umur menerampung, wis entek jabatanmu. Oh ya wis ora payu. Jadi sing arepe nyalon-nyalon piye? Lah kampanye ngono, Kang. Lah aku apik pilihan, lah aku ora apik rasa mau pilih. Orang itu malah simpatik. Tapi kalau saya umpamane sapa? Kene wong kene sing paling lucu rupane sapa jenenge iki? Umpamane awakmu jenengmu sapa? Cowil awak tuwi wis kaya triplek iki lho apa iki? Jenengmu sapa? Saprul. Wah, jenenge Saprol. Saprol. Umpamane pilih saya Saprol. Bersih, jujur, terpercaya. Orang ra percaya. Jarene bersih kok raine ora glowing. Lah yang ngono ta mikire. Wes besok pilihannya beda nggak masalah lah. Tapi jangan sampai kita bermusuhan. Setuju ya?
Gus Miftah besok nyoblos siapa? Jelas nyoblos istri saya.